Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadrata muhtaromin al-fudola al-kiram wabi khusus Rais Masjid Jami Al-Manan Suma Hadratal Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan Ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan Hafidakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhama malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita masih melanjutkan kajian tazkiyatun nafas ya. Bahwa kajian mensucikan jiwa ini sifatnya luas gitu dan menyeluruh ya. Maka kalau dipadatkan aja akan panjang gitu ya. Di antaranya jemaah pada subuh sekarang saya ingin menyampaikan bahwa dari kaidah kesucian jiwa ini maka orang-orang yang sanggup mensucikan jiwanya maka dia akan memiliki sifat sebagai ahli surga ya. Seperti apa sifat ahli surga itu? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah. Pertama, ahlul janati ya. Para ahli surga ini kullu hayyinin layinin sahlin qaribin ya. Jadi sifatnya orang-orang ahli surga itu orang-orang yang pertama itu hayyinin ini maksudnya apa? Lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut, murah senyum gitu. Kemudian layinin ini orang yang ramah tamah ya. Kemudian sahlin qaribin, orang yang murah hati. Hatinya bersih gitu. Jadi tidak mudah berprasangka buruk, tidak mudah kena penyakit hati ya. Seperti sombong itu penyakit hati. Iri, dengki itu penyakit hati. Nah, orang ahli surga enggak ada penyakit itu ya. Makanya orang di surga kenapa selalu mendapat kenikmatan selama hidup di surga? Karena hatinya bersih. Orang yang di alam dunia juga kalau udah hatinya kotor, ya apalagi terhadap sesama manusia, hidupnya itu capek, nggak akan tenang, ya. Lihat tetangga beli kulkas, uring-uringan sorangan, demam, apa urusannya? Ya, nah ini orang-orang yang tidak akan bisa masuk surga tuh, ya. Sementara wa ahlun naru kullu sadidin, ya. Ahli neraka itu orang yang keras kepala. Sadidin ini orang yang keras kepala. Cirinya itu pertama orang yang tidak mau menerima kritik. Itu pertama tuh, ciri ahli nar, ya. Yang kedua orang yang selalu merasa dirinya yang paling benar. Yang ketiga orang yang mudah marah dan bersifat kasar. Gitu. Ya. Nah, ini ahli nar ini ya. Gitu, ya. Jadi kemudian ya sifat ahli neraka berikutnya itu qoba syariyin, ya. Qoba syariyin. Apa ini maknanya? Bakhilnya ekstrim. Sama sekali nggak pernah mau berbagi gitu. Dosanya aja dia nggak kasih ke orang. Saking kupelit-pelitnya.
Ya. Itu jamaah. Nah, ini sifat ahli neraka. Jadi sebetulnya kita bisa mengukur diri kita dengan introspeksi mana dari sifat surga dan sifat ahli nar ini yang ada di diri kita. Jadi kalau kita mau insya Allah bicara menjadi ahli surga, ya koreksi aja diri kita. Gitu. Kemudian mana yang kita pertahankan dari sifat-sifat tadi. Gitu. Ya, gitu jemaah. Ini cara kita mengukur bagaimana diri kita bisa menjadi ahli surga atau ahli nar. Ya. Yang kedua jamaah, bagi orang-orang yang jiwanya suci, maka dia akan mengenali seperti apa jalan menuju surga. Secara umum kita sudah tahu lah, dari ibadah, amal soleh, itu diantara jalan-jalan menuju surga gitu. Nah sekarang kita coba telaah orang seperti apa yang dipanggil ku Allah untuk masuk ke surga. Gitu, ya. Di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah. Nah, pertama yang dipanggil orang-orang yang jiwanya tenang, ya. Yang enggak gerasak-gerusuk gitu, ya. Nah, mutmainah ini tatmaina, ya. Tatma'ina gitu. Artinya orang-orang yang punya jiwanya itu tentram. Gitu. Mutma'inah itu orang yang jiwanya tentram. Kemudian apa? Dalam ayat 28-nya Allah panggil irji'i gitu. Ya. Ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Jadi kembalilah kepada Rabb kamu dengan hati yang puas lagi diridhoi ku Allah gitu. Jadi gini jemaah, irji'i ini fakta, artinya apa? Kembali. Fakta orang yang mati. Nah, ini bedanya benda hidup dengan makhluk hidup. Benda mati dengan makhluk hidup. Kalau benda mati itu diam berhenti. Kalau makhluk hidup seperti manusia, mati itu kembali. Gitu. Ya. Kita sebagai makhluk hidup tidak akan pernah mati dalam arti berhenti, tidak. Kita hanya sifatnya kembali. Kembali dari alam dunia ke alam kelanggengan, ke alam barzah, alam hisab, kemudian ke alam akhirat dan alam surga dan neraka. Kalau sudah sampai surga dan neraka tidak ada itu mati. Jadi ingat bahwa kita tidak akan pernah mati. Maka kita harus pernah memilih, harus bisa memilih jalan yang paling tepat, yang paling benar gitu. Ya. Nah, kemudian telaahannya ini jamaah ya. Irji'i itu roja'a fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yarji'u, ruju'an masdarnya gitu. Ya, jadi irji'i itu fi'il amar, kalimat perintah. Gitu jamaah, ya. Nah, kemudian telah kedua ada kalimat ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya kalau dalam tafsir Quran itu kepada Rabb kamu dengan hati yang puas lagi ridho. Gitu. Ya, lagi diridhoiku Allah. Nah, kata ridho dalam bahasa Arab ini bentuk isim dari akar fi'il. Bentuk kata benda dari akar fi'il kata kerja radiya yardo. Artinya apa? Kepuasan dan keikhlasan hati, jemaah. Jadi kalau kita maknai kalimat ini, maka yang dimaksud dengan orang yang ridho itu kepada Allah, karena yang dipanggil orang-orang yang ridho kepada Allah. Orang yang ridho kepada Allah itu orang yang selama hidupnya di dunia dia selalu bersyukur dan ikhlas. Menerima apa yang ditakdirkan ku Allah. Selalu disyukuri apa yang didapat dari Allah. Karena yang didapat dari manusia itu hanya sebagai jalan, bentuk jalan yang datangnya dari Allah, ya. Dan ikhlas dengan takdirnya, jemaah. Makna ikhlas dengan takdirnya,
jadi kedudukan apapun dia di alam dunia dia ikhlasi. Gitu, ya. Selama dia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram, yang diharamkan ku agama. Gitu. Nah, kemudian termasuk orang yang dikatakan ridho pulangnya ini kembali dalam ridho Allah, yaitu cirinya dalam sakaratul mautnya dia itu akan merasa puas dan nerima. Beda jemaah, ya. Ada orang yang dalam sakaratul maut, kalau yang nggak puas dengan kehidupannya, coba aja. Baik yang meninggal dan yang ditinggal ngeraung-raung banget. Banyak orang yang gitu jemaah, ya. Ketika meninggal tuh gelisahnya minta ampun. Pelotot kanan, pelotot kiri, ke atas semua. Ya, ini termasuk ciri orang yang ketika mau pulang itu dalam keadaan tidak ridho kepada Allah. Ada ketidakpuasan yang belum dia selesaikan selama hidup. Nah, itulah kenapa dia selalu tidak puas. Karena dia merasa tidak ikhlas, tidak pernah bersyukur, ya. Gitu. Tidak terima keadaannya gitu. Saya kok mati begini atau misalnya, ya. Nah, ini yang bahaya jemaah. Maka ini bukan termasuk orang yang dipanggil ke Allah radiyatan mardiyah. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Gitu. Kemudian jemaah, Allah perintahkan lagi dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Fajr ayat 29, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi, maka di sini ya Allah terangkan bagaimana supaya kita bisa hidup dalam keadaan bersyukur dan ikhlas, mati dalam keadaan ridho dan puas. Ya, ini Allah terangkan dalam ayat selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba aku. Siapa hamba-hamba aku? Hamba-hamba yang diakui ku Allah, yaitu hamba-hamba yang selalu bersyukur, hamba-hamba yang selalu ikhlas. Ya. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang pertama tadi saya sampaikan, yang memiliki karakter dan sifat sebagai ahli nar. Pilihlah kita bergaul dengan kelompok orang-orang, golongan orang-orang yang memiliki menonjol sifat ahlul jannahnya, ahli surganya. Gitu jemaah. Karena ini perintah sama Allah. Allah yang paling tahu, maha tahu dengan keadaan manusia. Maka Allah perintahkan kalau kita mau mempertahankan sifat-sifat surga, sifat ahli surga, gaullah dengan para ahli surga. Coba. Kita salah gaul ke bawah enggak jemaah? Pasti ke bawah. Gitu, ya. Walaupun kita sifat aslinya baik, tapi kalau gaulnya dengan orang jahat, pasti akan jahat, ke bawah jahat, gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam akhir ya ayat ini, ayat 30-nya baru Allah menyampaikan wadkhuli jannati, ya. Maka masuklah ke dalam surga aku. Nah, inilah salah satu jalan memasuki surga yang harus kita kenal dan harus kita amalkan, gitu jemaah, ya. Nah, kemudian telaah berikutnya, kita harus punya cita-cita untuk mati dalam keadaan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini cita-cita harus ditanam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah cara kita bergaulnya, sekarang cara kita mengelola diri kita, gitu. Ya. Manajemen kolbunya, manajemen diri kitanya, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat 102, ini biasa disampaikan oleh khotib, ya, juga kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga di sini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan pastikan oleh diri kita, ya,
jangan kita mati kecuali dalam keadaan muslim yang takwa. Jadi kita harus punya kepastian di dalam diri kita, cita-cita yang kuat, tujuan hidup yang kuat untuk mati supaya dalam keadaan Islam dan takwa. Sekarang pertanyaan, kalau nggak salah minggu lalu ada jamaah di sini yang bertanya, makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Ada kemarin yang nanya ya, gitu. Justru yang penting itu hidup untuk mati dalam keadaan muslim yang takwa, ya, atau kita muslim cuma sekedar untuk numpang hidup. Yang mana yang penting kan, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, karena itu jamaah dalam kajian tazkiyatun nafas itu, ya, ada ayat yang menjelaskan fujuroha wa taqwaha. Juga pernah saya sampaikan, ay bayanalaha tariqoil khaira wasyara, bahwa di dalam jiwa manusia itu ada dua sifat, antara sifat baik dan sifat buruk. Kemudian Allah jelaskan fujuroha wa taqwaha ini tujuannya Allah mengingatkan wa ukhira at-taqwari. Nah, kalau kaitannya dengan tafsir ayat Quran yang sebelumnya tadi, ya, bahwa kita itu harus punya target akhir dari perjalanan jiwa kita itu, kita mati, kita kembali dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman. Gitu, jemaah. Karena apa? Karena tadi sudah diingatkan, kita tidak pernah berhenti, kita hanya kembali, gitu, ya, gitu jamaah. Nah sekarang begini, tadi kita udah bicara mengenai perjalanan ke surga. Sekarang pertanyaannya jamaah, apakah ketika kita ingin masuk surga harus mati dulu atau enggak? Nah, kumaha Kang? Mau nggak masuk surga? Ya, mau nggak masuk surga? Kalau mau masuk surga atau kudu mati heula? Mau mati sekarang? Entar dulu, kacenah yang masuk surga. Kayak kabur masuk ke neraka kumaha? Nauzubillah. Jadi gini, jamaah, kalau saya diizinkan menjawab, tidak perlu mati dulu. Karena ada seorang ulama sufi, Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan gini, inna sungguh hunaka di alam ini jannatun fi hazal alami. Ya, sungguh ada surga di alam ini, di alam dunia. Ya. Ini ulama sufi mengatakan, faman lam yadkhulal jannata fi hazal alami. Ya. Maka siapa yang tidak masuk surga di alam dunia ini, falan, la-nya ini pakai lan, falan yadkhulal jannata fil akhirati, maka dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat. Jadi kesimpulannya apa? Telaan. Ada surga di dunia. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di alam dunia, maka tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Nah, gimana mutolaahnya? Apa yang selalu didengungkan ke Rasulullah bahwa surga di dunia? Rasulullah selalu mendengungkan istilah surga di dunia. Apa kira-kira? Gimana? Baiti jannati. Jadi segala sesuatu yang bisa kita mulai untuk kehidupan nanti di akhirat nanti, baik surga atau neraka nanti, dimulai dari rumah tangga kita, jemaah.
Ketika kita di rumah tangga kita itu yang kita alami adalah neraka. Sifat-sifat yang ada di dalam rumah tangga itu sifat ahli nar yang tadi saya sampaikan. Orang yang keras kepala, orang yang bakhil, orang yang tidak mau menerima kritik, orang yang tidak mau diingatkan oleh istri, oleh anak misalnya sebagai kepala rumah tangga. Ya. Maka jangan harap kita bisa masuk ke surga. Itu ciri akan masuk ke neraka. Karena sifat seperti itu, sifat manusia itu menular. Bukan hanya COVID yang menular, sifat manusia juga menular. Terutama dalam lingkungan terdekat. Makanya tadi Allah sampaikan pilih jamaah yang baik. Nah, bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga menerapkan sifat-sifat ahli jannah, ahli surga di dalam rumah tangga kita. Sehingga apa? Rumah tangga kita itu akan tenang. Rodiyatam mardiyah. Rumah tangga akan ridho. Ya, antara suami istri ridho, anak orang tua ridho. Disitulah kita akan merasakan surga. Maka ibadah akan terbentuk di dalam rumah tangga itu, jemaah. Itu maknanya. Jadi segala sesuatu itu bermula dari rumah tangga. Gampang jemaah sesungguhnya. Kita mau menentukan nanti kelak di surga atau di neraka, bagaimana kita memanage rumah tangga kita. Bagaimana kita mengelola rumah tangga kita. Itu kata kuncinya sesungguhnya jemaah. Ya. Gitu. Jadi ingat segala sesuatu dimulai dari rumah tangga gitu. Enggak ada Rasulullah mengatakan masjidku surgaku. Pernah enggak Rasulullah mengatakan? Enggak pernah, jemaah. Ya. Rasulullah pernah mengatakan baitullah rumahku. Raudhah rumahku. Enggak pernah. Dimulai dari rumah tangga kita. Jemaah. Gitu, jemaah. Maka mau datang orang ke masjid kalau rumah tangganya ahli nar. Coba aja hack. Nu tukang gapleh, nu tukang mabok. Ada nggak anaknya ke masjid? Cantang tuh. Gitu. Ya, itu jemaah. Maka harus dimulai dari rumah tangga gitu. Nah, kemudian jemaah perlu saya ingatkan. Dalam kaitan manajemen kebersihan jiwa kita ini, ya, ada yang harus selalu kita ingat. Karena ini tidak gampang, jemaah. Tazkiyatun nafas ini tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena setan sudah bersumpah. Setan sudah bersumpah diceritakan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaitani, ya. Iblis itu menjawab kepada Allah. Pada peristiwa proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis menjawab karena dikutuk oleh Allah, dia menjawab karena engkau sudah fabima aqwaitani, ya, karena engkau sudah aqwaitani menyesatkan aku, menentukan aku sebagai makhluk yang tersesat, dendam iblis, jemaah. Nah, ini salah satu karakter orang ahli nar, yaitu dendam. Ya, yang tidak akan pernah masuk surga diantaranya pasti orang yang punya rasa dendam, yang memelihara dendam. Ya, karena ini ditunjukkan dalam karakter iblis. La'aqudana lahum, aku akan selalu menghalangi mereka. Nah, di antara ciri orang yang dendam itu akan berbuat selalu untuk merusak atau akan berbuat selalu menyakiti orang yang dia dendami. Maka sulit menghadapi orang yang dendam, jemaah. Karena dia tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Nah, ini ditunjukkan, dicontohkan oleh iblis. Ya. La'aqudanahum, aku akan selalu menghalangi mereka sirotakal mustaqim, dari jalan yang lurus yang sudah engkau tentukan. Nah, ini. Di antara orang dendam teh hayang we maehan, mencilakakan. Bahkan lihat orang ibadah aja nggak suka
Itu ciri orang dendam, ya. Sumala atiyannahum, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Nah, ini ciri orang-orang yang dendam, jemaah, ya. Nah, seperti apa penjelasan dari ayat ini? Ulama menjelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, ya. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, ya. Ini mengupas tentang 4 pintu target setan. Target iblis yang tadi iblis sampaikan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, ya. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim, qala fa inna syaitana innama yastasalatu ala ibnu Adam. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, sungguh setan itu akan berjuang terus. Tadi yang saya sampaikan, dengan sifat dendamnya, dia akan berjuang terus. Innama yastasalatu ala ibnu Adam. Sampai dia bisa, sungguh dia bisa berhasil menundukkan Bani Adam. Nah, ini salah satu sifat orang dendam. Targetnya harus berhasil mencelakakan, gitu, ya. Menundukkan, menjatuhkan orang lain. Ini target dendam, ya. Wa yanalu minhu gharaduhu, gitu. Artinya, dan sampai dia mendapatkan tujuannya. Ya, tujuannya iblis min hazihil abwabal arba'ah, melalui 4 pintu yang tadi iblis sampaikan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, gitu. Ya. Pertama apa, jemaah? Pertama disampaikan dalam kitab ini oleh Ibnu Qayyim, imsaku fuduli nadori, gitu. Ya. Maka kita harus bisa menjaga pintu-pintu tersebut. Pertama, imsaku, artinya berhentilah, ya. Menahan diri, tahan diri, imsak, tahan. Jadi kalau bulan puasa ada waktu imsak, itu bukan waktu pembatalan, tapi itu waktu untuk menahan. Kalau sudah dikatakan imsak, ya sudah tahan, gitu. Tapi mau kumur-kumur, mau nelen seteguk 2 teguk, boleh nggak? Boleh. Selama belum azan subuh. Jadi perintah menahan, imsak itu, ya. Imsaku fudulin nadori. Jadi tahanlah pandangan mata dari perkara yang dolim, yang nggak bisa kita jaga. Nah, itu pertama, mata jaga, jamaah. Karena setan akan masuk dari pintu depan kita, yaitu pintu mata kita. Nah, jadi usahakan harus terus dengan godul basor, menahan pandangan. Jangan sampai ada pandangan, ketika ada pandangan yang menimbulkan nafsu, palingkan. Baik itu nafsu birahi, nafsu dunia, nafsu segala macam, ya, langsung alihkan. Dengan cara apa? Zikir. Gitu, ya. Dengan cara mengingat kepada Allah. Nah, itu pintu pertama, jemaah. Pintu kedua, yang kanan dan kiri ini ada di mulut, ya. Wa kalami wa to'ami. Kemudian jaga, ya, tahan diri kita dari banyak bicara dan banyak makan, jemaah. Ya, jaga 2 perkara dari mulut kita itu, banyak bicara dan banyak makan. Nah, ini karena ini pintu setan yang dari kanan dan dari kiri. Kemudian yang dari belakang, jemaah, yang dari belakang itu wa mukhalatatin nasi, banyak bergaul dengan manusia. Karena apa? Kalau kita kan kebanyakan, punten-punten ininya, orang ciri sekarang itu orang yang pengen terkenal itu pasti hayang gaul kemana-mana. Supaya terkenal kan?
bergaul, nggak pilih-pilih pergaulan. Bahkan dalam istilah politik katanya nih, pocong aja kalau punya suara kita temenin katanya. Hah? Benar nggak? Kalau dia punya suara kita temenin. Kucing aja kalau punya suara kita temenin. Gitu. Ya. Nah ini justru yang harus kita tahan. Tadi Allah jelaskan bergaulah jemaah kepada jemaah yang aku ridhoi. Jadi kalau ada orang yang katanya orang ini orang soleh, tapi maunya dikenal sama orang, itu namanya hubut tasodur, hubut syahwat. Belum tentu dia orang soleh. Orang soleh yang benar mah yang dikenal ku Allah, yang dipuji ku Allah, bukan yang dipuji ku manusia. Gitu. Kalau udah kemana-mana, pakai medsos, pakai itu, ya, pakai tim apa namanya tuh, tim marketing, ya, itu udah nggak benar. Gitu. Ujung-ujungnya adalah hubud dunia, hubud syahwat, ya, gitu jemaah. Nah itulah 4 pintu dari pintu setan. Dan ini kepada siapa setan ini mempengaruhi? Seluruh Bani Adam, mau ke ulama, mau ke presiden, mau ke raja, mau ke menteri, ke pangkat apapun manusia, target setan selama dia Bani Adam. Nggak pilih agama, nggak pilih status, enggak. Pokoknya judulnya setan Bani Adam. Gitu. Jangan merasa udah ulama aman. Enggak, ente masih Bani Adam. Kecuali ente jadi kucing. Aman. Gitu. Ya. Wa qalallahu ta'ala aidon. Maka inilah jamaah diingatkan di dalam agama Islam bahwa Allah menciptakan manusia tujuannya supaya mau beribadah. Kenapa? Tujuannya supaya mau ibadah diingatkan ke Allah. Supaya manusia itu diingatkan ke Allah hati-hati dengan target iblis. Kalau engkau ibadah kepada aku, insya Allah engkau selamat dari target iblis. Gitu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah ini Allah ingatkan supaya kita selamat dari target iblis yang tadi. Ya, sumpah loh iblis ini. Dendam loh iblis ini, maka tidak akan pernah berkurang tenaganya, maka akan selalu bertambah tenaga iblis untuk menghancurkan manusia, ya. Maka Allah jelaskan ila liya'budun. Apa artinya ibadah? Sehingga bisa menjaga dendamnya iblis. Abada ya'budu ibadatan. Makna ibadatan ini lebih ditujukan untuk menghambakan diri dan mengimani bahwa manusia adalah hamba, abid, dan Allah itu adalah ma'bud gitu. Jadi logikanya kalau manusia, punten nih jamaah ya, kalau manusia mau jadi raja harus punya rakyat. Orang mau sekaya apapun, sehebat apapun mengaku dirinya raja, nggak punya rakyat. Raja bukan. Tidak akan jadi raja. Nah sebaliknya, rakyat supaya bisa mendapat fasilitas kerajaan yang terbaik, yaitu harus taat, harus patuh. Nah makanya kita menghamba patuh kepada Allah, Allah akan berikan apa yang Allah inginkan, kebaikan untuk kita. Gitu ya. Jadi ibadah itu jamaah wujud dari ketaatan, bukan sekedar ibadah itu sholat 5 waktu, rukun Islam, tapi ada kaidah rukun iman. Rukun iman itu diantara kaidahnya adalah taat kepada Allah di semua aspek kehidupan, baik yang diperintahkan maupun yang sunnah, wajib sunnah, dan menjauhi segala larangan. Ini ibadah jemaah ya. Nah kalau ditujukannya kepada makhluk, kalau tadi abid,
kita makhluk kepada Allah, abid kepada ma'bud, disebutnya abid. Kalau kita hanya sekedar tunduk kepada sesama makhluk, disebutnya apa? Abdi. Abdi dalam, ya. Kalau di kesultanan tuh ada abdi dalam. Nah, itu hanya untuk kepada makhluk gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi jangan salah. Kalau kita sebagai abdi, ya maaf derajatnya di bawah. Ya enggak? Siapapun orang yang disetatuskan sebagai abdi itu pasti di bawah. Gitu. Ya. Karena dia mengabdi gitu. Gitu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, karena Islam dibawa oleh Khotamul Anbiya, artinya nabi penutup zaman, ya. Nabi penutup zaman, maka sebagai agama penutup hanya Islam yang detail dan lengkap. Gitu. Hanya Islam yang mengatur perkara dunia sampai ke akhirat, gitu ya. Nah, sekarang apa makna sesungguhnya dari ibadah jamaah? Menurut ahli tauhid, kita kupas sekarang ibadah dalam pandangan tauhid, ya. Tauhidullahu wa ta'dimuhu. Jadi ibadah dalam makna tauhid adalah mentauhidkan Allah dan takdim kepada Allah, ya. Mengahadkan Allah. Ahad itu beda dengan wahid, jemaah. Mengahadkan Allah. Apa makna beda ahad dengan wahid? Ahad itu hanya satu-satunya. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah ahad. Kalau wahid, ada wahid, isnain, salasa, arba, khamsa, dan selanjutnya. Ya. Maka ada Abdurrahman wahid, tidak ada Abdurrahman ahad. Ya. Gitu. Jadi tauhidul lahu, mengahadkan Allah dan mengagungkan Allah, takdim kita kepada Allah, ya. Wal khudu'i lahu, dan berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya pasrah kita kepada Allah. Goyata takdimi ma'at tadalluli gitu, dan bertujuan untuk mentakdimkan diri dan membanjakan diri kepada Allah. Itu pandangan tauhid, makna ibadah. Nah, pandangan tauhid ini harus diterapkan di dalam ibadah kita, terutama sholat. Bahwa kita sholat itu sudah harus langsung takdim kepada Allah, ya. Makanya ada inni wajahtu wajhiya. Sungguh aku luruskan pandangan aku, wajah aku ini makna hisinya adalah niat di dalam batin. Kemudian wajhiya artinya wajah dohir. Maka jangan sampai kita sholat tidak ke arah kiblat. Baik dari makna jiwa, hati, pikiran, kolbu, termasuk juga wajah. Harus ke arah kiblat, ya. Nah, kemudian dalam kaidah akhlak, makna ibadah itu al-amalu bi ta'atil badaniyati wal qiyamu bisyara'i. Gitu. Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah, di mana ini kita sholat, kita puasa, ya. Ini ketaatan badaniyah kepada Allah dan Rasulnya, dan menegakkan segala syariat hukum kaitannya dengan fikih, gitu, ya. Maka ibadah ini jamaah yang paling lengkap ini adalah ibadah yang ada di seluruh tubuh kita. 3 bagian dalam tubuh kita. Bagian hati, bagian lisan, dan anggota badan. Jadi ada ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, ya, jawarih itu. Ibadah qalbiyah yaitu sifat, ya. Sifat yang kita tanam di dalam jiwa yang akan melahirkan bentuk amal. Itu ini ibadah qalbiyah. Seperti khauf, ini ibadah qalbiyah, ya. Takut kita kepada Allah, maka amal kita tidak akan mau mencuri, nampiling, maksiat, tidak, gitu. Karena kita takut, khauf kepada Allah. Kemudian roja, berharap. Karena kita selalu berharap kepada Allah di dalam kolbu kita, jiwa kita, ya.
maka insya Allah kita akan selalu berdoa, bermohon hanya kepada Allah. Ya. Kemudian mahabbah, cinta kita kepada Allah. Kemudian tawakal, rohbah itu rasa senang. Dan pakai oghin, rohbah itu senang, rohbah pakai kha itu artinya takut. Gitu. Ya. Nah itu ibadah qalbu. Kemudian ibadah badaniyah, qalbiyah, yaitu yang termasuk dengan juga ibadah fisik, ya, sholat, puasa dan segalanya. Kemudian ibadah lisaniyah, yaitu tasbih, tahlil, takbir, ya. Ada ibadah qalbiyah lisaniyah gitu, yang bentuknya tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur, hamdalah misalnya. Nah ibadah badaniyah qalbiyah itu sholat, zakat, haji dan jihad, gitu jemaah, ya. Kemudian jemaah sekalian, dari semua macam ibadah ini, ya, syariat ibadah tadi, baik itu dari pandangan tauhid, fikih, tasawuf, semuanya itu bisa diterima dengan dua syarat ke Allah. Syarat ikhlas dan syarat ittiba, ya, dan iman. Jadi hanya itu jemaah bisa kita ibadah-ibadah kita diterima ke Allah. Kemudian jemaah sekalian, apa buktinya Allah menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama. Gitu, ya. Ini bukti wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, fakta illa liya'budunnya itu kecuali supaya manusia beribadah kepada Allah, Allah ciptakan agama. Kalau Allah tidak menginginkan manusia ibadah kepada Allah, tidak akan diciptakan agama. Karena diantaranya agama adalah tuntunan beribadah, ya. Kemudian Allah tugaskan malaikat, rasul, nabi itu untuk menyampaikan tuntunan ibadah, gitu jamaah, ya. Dan Allah ciptakan semua manfaat yang ada di alam dunia ini, baik itu makhluk-makhluk hidup lainnya, ya, benda mati Allah ciptakan di alam dunia ini tujuannya hanya untuk kebutuhan manusia beribadah, gitu, ya, gitu jamaah. Kemudian tujuan Allah yang paling puncak menjadikan manusia itu supaya ibadah kepada Allah, Allah angkat derajat manusia itu sebagai khalifah, gitu, ya. Kenapa? Sekarang logikanya gini jamaah, kenapa hanya manusia yang dihisab? Kenapa manusia yang ditugaskan, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, gitu. Nah, di antara buktinya Allah tugaskan manusia menjadi khalifah, gitu, ya. Nah sekarang kenapa binatang, makhluk-makhluk lainnya, bahkan malaikat, bahkan setan, jin, tidak Allah angkat menjadi khalifah? Ya, karena setan, iblis, ya kecuali jin dan manusia, binatang dan lainnya itu tidak Allah angkat menjadi khalifah karena tidak ada kewajiban ibadah, jemaah, gitu, ya. Makanya untuk memenuhi itu semua, dari seluruh anatomi makhluk hanya manusia yang diberi akal. Makhluk lain tidak diberi akal ku Allah, gitu, ya. Gitu jamaah sekalian. Kita sampai jam berapa ya? Mulainya tadi jam berapa sih? Sekarang kan maju. Ya. Gitu jamaah. Sampai 5:30 ya? Hah? 10 menit lagi. Nah jadi gini jamaah, ya. Dalam struktur anatomi makhluk, semua makhluk punya hati. Kenapa saya sampaikan makhluk punya hati? Karena tidak ada macan yang makan anaknya.
Sebuas-buasnya makhluk tidak ada yang makan anaknya. Coba, ada nggak? Nggak ada. Gitu, ya. Nah, sekalipun binatang itu nafsunya lebih gede daripada manusia, tapi nggak ada. Gitu, ya. Manusia ada nggak yang membunuh anaknya? Membunuh ibunya? Ada. Ya. Ini risiko, jemaah. Risiko ketika manusia diberi akal ku Allah. Ya. Ketika manusia diberi akal ku Allah. Gitu. Ya. Karena gini, dengan Allah menciptakan akal bagi manusia, maka hati untuk makhluk beda dengan manusia. Hati untuk manusia dan makhluk lainnya beda. Kalau makhluk cuma ada hati yang bersifat khotib namanya. Ya. Maka bisa dimakan, hati ampela. Hati manusia yang makan cuma satu-satunya hindun. Gak ada manusia lain yang makan hati manusia, gak ada. Cuma satu-satunya hindun. Makan hatinya Sayyidina Hamzah. Gila gak? Bener-bener ahli nar itu. Ya, gitu. Kenapa? Karena akalnya tidak difungsikan dalam mengelola hatinya. Karena hati manusia itu dalam kaidah Quran disebut qalbu. Qalbu itu akar kata taqalubu. Taqalubu itu artinya berubah-ubah. Itu hati manusia. Kalau hati binatang tidak berubah-ubah. Nggak mungkin singa saking kulapar-laparnya makan anaknya atau makan daun. Nggak mungkin. Mungkin nggak? Enggak. Coba manusia. Gitu. Anaknya dijual. Saking hayang motor. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Gitu. Yal qolabu kemudian artinya mudah berubah, jamaknya qulub. Itu artinya qalbu di dalam manusia. Nah, kalau hati dalam bentuk fisik seperti dalam bentuk daging ya, seperti di hewan itu namanya kabidun. Namanya kabidun ya. Kalau al-kabidu wal qonisoh itu artinya hati ampla, bisa dimakan. Itu jemaah. Kalau kolbunya nggak bisa dimakan. Ya. Jadi sifat pergolakan yang ada di hati inilah maka Allah menempatkan akal di dalam jiwa kita sebagai temannya kolbu gitu. Karena akal itu akola, fa'ilun akilun. Nah kalau wazan fa'ilun jadi akilun akil. Makna orang yang namanya akil tapi jangan pakai ka, kalau bisa pakai kop. Ya, kalau kasih nama anak akil itu pakai kop. Pakai ki, akil. Orang yang selalu menggunakan akalnya. Gitu. Ya. Itu jamaah. Nah, akal inilah maknanya adalah pengikat. Makna akal adalah pengikat supaya akal itu bisa berfungsi dengan baik, maka akal itu dan kolbu itu harus diisi dengan iman. Pertama, ya. Nah, ini selanjutnya jemaah terkait dengan isi akal dan kolbu saya akan lanjutkan minggu depan, ya. Gitu, jemaah sekalian, supaya kita enggak bosan kalau ngaji dipaksa berlama-lama, walaupun bagusnya itu ngaji itu jangan sesaat gitu ya, tapi ya ini kita manajemen aja, manajemen waktu dalam pengajian gitu supaya nggak cepat berhenti ya. Kasihan Haji Aksa nelaah terus. Ini saya kan sekali nelaah panjang jemaah, nelaah nyusun kajian tazkiyatun nafas itu. Makanya saya itu jamaah sekalian setiap bangun subuh sarapan sambil buka kitab sambil nulis. Selesai itu sekitar jam 8 lah. Habis itu saya tidur.
biasanya saya tidur, bangun jam 10 ya gitu. Nah itu tiap hari itu, karena untuk menyiapkan kajian, karena setiap hari tidak hanya di sini ngaji itu gitu. Ya itu jamaah sekalian, saling mendoakan kita untuk kemaslahatan kita, keberkahan kita dalam majelis kita ya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bisa mengadopsi sifat ahli surga di dalam diri kita dan membuang sifat ahli neraka di dalam diri kita, insyaallah, amin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sam wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa khrimna bi taqwa wa jamilna bi afiyah. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wala tuwalina waliyan siwaka wala taz'alna mimman holaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'ma wakil ni'ma maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasyi'an bil ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an antu'ta alayya. Allahumma radin bi qada'ika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahilta wa la tazalla. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'iina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minan ismati dawamaha wa minan rahmati sumulaha wa minan afiyati husulaha wa minan aishi argoda wa minan umuri asada wa minan isani atama wa minan in'ami a'ama wa minan fadli azabah wa minan lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa wafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar
waqfina wasrif anna syarrar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.